Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Indonesia dan Prancis telah menyepakati 21 kerjasama di berbagai bidang, baik itu militer, pertahanan, hingga program makan bergizi gratis yang dilakukan antar pemerintah, kemudian lembaga hingga kemitraan. Nah, selain itu, apa saja hasil dari lawatan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia? Berikut ini kami rangkumkan paparannya dalam At Large. Nah, pemirsa bisa dilihat di sebelah kiri saya, ini adalah rangkaian kelawatan dari Emmanuel Macron di Indonesia selama dari tanggal 27 sampai 29 Mei 2025. Jadi selama 2 hari, ini Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia, baik itu di Jakarta dan juga ke Magelang. Tujuannya tentu saja adalah untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dengan Prancis. Dan kita lihat slide selanjutnya, rangkaian di Jakarta apa saja, ada sekitar 3-4 kegiatan yang dilakukan oleh Emmanuel Macron di Indonesia di Jakarta. Ini ada pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana upacara penyambutan Emmanuel Macron di sana diadakan dengan sangat meriah. Kemudian juga ada penandatanganan 21 dokumen kerjasama antara Indonesia dan juga Prancis. Dan Emmanuel Macron di tanggal 28 Mei ini juga mengadakan atau memberikan pidato di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian di Jakarta diakhiri dengan pertemuannya dengan Sekjen ASEAN. Dan di tanggal 29 Mei 2025, Presiden Macron ini terbang ke Magelang, Jawa Tengah untuk melakukan kunjungan ke Akademi Militer untuk melihat laboratorium bahasa Prancis di sana dan juga bertemu dengan Taruna. Kemudian melakukan kunjungan juga ke Candi Borobudur bersama dengan para seniman Indonesia. Dan tentu saja pemirsa ada 21 kerjasama ya antara Indonesia dengan Prancis. Ini yang paling terbaru saya sajikan, datanya hanya 7 saja karena memang banyak sekali. Yang pertama adalah pembelian 42 jet tempur Rafale, kemudian akuisisi 2 kapal selam Scorpene Evolve, dan ada pengadaan 13 radar tails termasuk untuk IKN Nusantara. Jadi radar tails ini adalah radar untuk melihat bagaimana komposisi atau lalu lintas melalui pantauan udara. Kemudian ada pengadaan sistem artileri Caesar dan amunisi dari KNDS France, dan juga ada transfer teknologi dan juga produksi bersama dengan Alutsista, kerjasama pertambangan nikel dan rantai pasok baterai, dan juga yang terakhir adalah program makan bergizi gratis. Kalau dilihat dari 21 kerjasama ini, memang kebanyakan kerjasamanya di bidang pertahanan, kemudian di bidang energi, ekonomi, dan juga ada di makan bergizi gratis. Ini yang menarik sekali ya pemirsa. Dan ada beberapa juga isi MOU terbaru, ada total 27 MOU dengan dokumen dengan nilai yang tertera adalah 11 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 179 triliun rupiah. Yang kami soroti adalah di bidang ekonomi dan juga energi. Ini ada kerjasama dalam pengembangan energi terbarukan dan juga transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership atau JETP. Kemudian ada investasi dari Prancis dalam sektor mineral kritis termasuk proyek hidrogen hijau di Pulau Sumba. Jadi nantinya di Pulau Sumba ini akan ada investasi senilai 9,6 triliun rupiah yang bergerak di bidang energi terbarukan. Selanjutnya tentu saja selama 2 hari ini kunjungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia tentu saja ada dampak-dampak strategis ya bagi Indonesia. Di antaranya yang pertama dampaknya adalah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra utama Prancis di Asia Tenggara. Ini sudah terlihat jelas sekali. Kemudian ada menegaskan komitmen Prancis terhadap kawasan Indo-Pasifik bebas dan juga terbuka. Dan yang ketiga adalah menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia, Prancis, dan deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan diplomatik nanti pada tahun 2050. Dan pemirsa, kami juga rangkumkan ada beberapa hal-hal menarik saat kunjungan Macron ke Indonesia, di mana yang pertama adalah momen simbolis di Magelang. Terlihat nih, ada Presiden Macron disopiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga kita bisa melihat mereka berdua ini menggunakan kendaraan taktis produksi dalam negeri Maung Pindad. Dan kemudian ada Macron juga mengunjungi laboratorium bahasa Prancis. Dan saat kunjungan ke Akademi Militer Magelang, Macron sempat berdialog juga dengan para taruna Indonesia dan ini menunjukkan hubungan erat di bidang pendidikan militer. Kemudian yang
hal-hal menarik selanjutnya adalah kunjungan budaya ke Candi Borobudur. Macron mengunjungi Candi Borobudur bersama dengan para seniman-seniman Indonesia dan bersuah foto bersama di area candi, menandai ini ketertarikan dari Prancis terhadap budaya dan juga pariwisata di Indonesia. Kemudian diperkuat lagi dengan penandatanganan MOU di bidang budaya seperti misalnya film, musik dan juga museum. Dan hal yang menarik ketiga yaitu adalah pidato strategis di Universitas Negeri Jakarta UNJ pada tanggal 28 Mei kemarin. Ini Macron membahas pentingnya kerjasama generasi muda, pendidikan dan juga perubahan iklim di Indonesia. Nah, ini tentu saja memperkuat kerjasama people to people. Dan pemirsa, selain itu juga kunjungan Macron ke Indonesia kemarin ini sempat menyebabkan kemacetan di beberapa titik di ibu kota. Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah pengguna jalan. Namun Polda Metro Jaya menyatakan bahwa memang kemacetan yang terjadi bukanlah dampak dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia karena sudah dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Ya begitulah ya pemirsa, memang di ibu kota ada acara sedikit langsung macet. Namun yang pasti pemirsa, apapun dampaknya bagi Indonesia, kita doakan agar 21 kerjasama yang tadi antara Indonesia dan Prancis bisa berjalan dengan baik dan juga membawa dampak yang baik bagi negara kita tercinta. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.